apa kabar? Oke, baik ya. Oke, sekarang hari ini seperti biasa saya ditemani sama 6 piring saya ya. Ada 6 piringnya hari ini. Kita sambil belajar juga, sambil belajar tentang diet, sambil saya masukin pola makannya dikit-dikit ya. Nah, sekarang hari ini menu kita adalah tahu telur campur tempe. Kemudian ini ada ayamnya tadi saya panggang ya. Terus ini ada sayur tuntut namanya. Nanti ayamnya mau kita makan sama sayur tuntut. Tahu ya, tuntut pisang itu ya. Yang apa? Yang pisangnya belum jadi itu loh. Pisangnya belum jadi yang bentuknya kayak gini. Nah, itu kan di sayur kan enak ya. Terus ini hari ini saya memang nggak makan nasi ya. Saya nggak makan nasi, tapi saya makannya hari ini ketan. Terus ketannya ini ada 5 ya, ada 5 kayak gini, tapi nanti nggak tahu saya habis atau enggak ya. Tapi kalau karbohidrat nggak habis tuh nggak apa-apa. Kalau sampai protein atau sayurnya nggak habis itu yang sayang banget ya. Makanya saya biasanya sayur sama protein itu saya dahulukan dulu. Kalau karbohidrat nggak habis nggak masalah, yang penting karbohidrat tetap masuk walau cuma sedikit. Terus ini ada sayur sop, nanti mau kita makan sama tahunya. Terus tadi setengah jam yang lalu saya sudah makan papaya sama 2 pisang godok ya. Terus ini ada sambal hijau. Siapa yang suka sambal hijau, nanti kita mau colek-colekin ke ketannya atau ke tahunya juga bisa. Oke? Nah, sekarang sambil saya makan ya, karena tadi saya sudah makan ini setengah jam yang lalu. Kemudian setelah buah baru kita konsumsi sayur. Saya jarang banget makan itu saya campurin jadi satu antara nasi campur protein sama sayurnya, itu saya jarang banget. Jadi saya makannya satu-satu, sayur sendiri, nanti istirahat sebentar, terus nanti ganti protein gitu ya. Biasanya seperti itu setiap hari, tapi karena ini kebutuhan konten, jadi saya mau buktikan kepada teman-teman kalau saya memang benar-benar makan semuanya ya. Jadi nggak cuman buat pajangan doang. Masa iya sih Mbak Dari bisa makan sebanyak itu tapi kok nggak gendut ya? Iya bener. Yuk sekarang kita makan dulu ya. Hari ini sayurnya sayur toge. Katanya biar subur. Kita makan sayur sop. Kita kasih sambal ya, biar agak pedes. Tak bener-bener kayak mukbang. Oke. Terus kita kasih tahunya hari ini cuma kita panggang doang ya. Masukin tahunya lagi. Oke. Langkah kedua, setelah kita mengatur waktu, jadwal waktu pagi ya, kita akan mencoba menyusun strategi yang lain lagi. Kalau menurut saya ya, sepengalaman saya, kebanyakan orang akan merasa berat dan selalu gagal dalam dietnya karena kayak merasa keberatan gitu ya, menyusun pola makan misalnya, terus harus olahraga. Yang dipikir itu justru yang ribet-ribet duluan, tapi modal utamanya nggak disusun dulu. Nah itu kadang yang bikin kita ribet ya. Modal utamanya untuk kita bisa
makan, menyusun pola makan yang tepat, sama sama menyusun jadwal olahraga yang tepat biar kita nggak males-males. Itu modal pertamanya apa? Ya, waktu. Bagaimana Anda bisa memanajemen waktu? Makanya saya sendiri ketika diet itu yang saya pegang justru bukan buku diet. Ya, yang saya pegang pertama kali bukan buku diet, tapi biasanya saya akan nyari buku-buku tentang mengatur waktu. Kayak ini, The Other 8 Hours, ya. The Other 8 Hours, ada Manage Your Life, Manage Your Time, itu juga saya sudah baca habis ya. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan waktu semuanya, dan banyak buku yang lain juga. Tapi buku ini yang paling berkesan dan yang bisa kita aplikasikan. Memang ini buku ini memang ini ya, mengarah ke cari duit ya, memang ya, mengarah ke gimana kita bisa membangun manajemen waktu kita untuk kita bisa semaksimal mungkin untuk meningkatkan untuk meningkatkan kemampuan kita semaksimal mungkin. Memang di buku ini tujuannya itu, tapi ini juga bisa kok kita aplikasikan ke diet kita gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, kebanyakan kita itu kesulitan mengatur pola makan, kesulitan mengatur pola olahraga ya, merasa berat duluan ya. Karena apa? Karena memang ini modal awalnya belum punya. Nah, apa yang menjadi modal awal? Kalau menurut saya, tapi semua orang beda-beda ya. Tapi jika mungkin ini bisa menjadi referensi aja untuk jenengan ya. Nah, seperti ini. Kalau saya menyarankan kepada jenengan lebih baik gak usah mikirin makan dulu. Ya, gak usah mikirin makan dulu, karena memang mengatur pola makan itu berat. Ya, jenengan harus disiplin. Ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, ada sayurnya gitu ya, ada buahnya. Itu memang berat ya. Beratnya karena memang di sana sini gangguannya banyak ya toh. Nanti masih diajak jajan sana, diajak jajan sini, apalagi wanita-wanita yang sosialita yang banyak di luar itu sudah pasti mau ngontrol makan susah. Nah, kalau jika jenengan dalam keadaan seperti itu bertanda berarti kalau jenengan mau ngatur pola makanan jenengan, berarti kemungkinan besar jenengan perlu usaha yang lebih keras ya. Nah, sekarang coba kita bangun mulai dari yang terkecil dulu, waktu ya. Allah saja sangat menghargai waktu banget. Allah mau mendisiplinkan keimanan seseorang itu melalui apa? Melalui sholat, bukan? Iya, sholat, disiplin waktu. Barang siapa yang sholat tepat pada waktunya saja, Allah ngasih pahala yang besar. Agar untuk apa? Untuk mendidik manusia agar mereka tahu waktu. Waktunya sholat subuh, waktunya sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, gitu ya. Nah, demikian juga dengan semua hal yang kita lakukan. Kebanyakan kita selalu gagal karena apa? Alasannya dari waktu. Kita merasa gagal gak bisa olahraga, alasan utamanya bukan karena olahraga itu berat, tapi karena kita merasa kita gak punya waktu. Ya kan? Padahal waktu kita banyak terbuang dari hal-hal yang sia-sia. Betul tidak? Nah, di buku ini nanti teman-teman akan diajarkan. Ini The Other 8 Hours, pengarangnya Robert Pagliarini ya. Robert Pagliarini. Nah, nggak tahu ya ejaannya betul atau salah ya. Nah, sekarang di sini buku ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu kita. Nah, kan waktu kita ada 24 jam. Ya kan, waktu kita itu ada 24 jam. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja. Lah, 8 jam berikutnya itu untuk apa?
kita ngapain gitu loh. Nah, buku ini mengajarkan kita gimana kita bisa memanfaatkan waktu yang 8 jam sisanya itu. Kalau jenengan ngomongnya jenengan nggak punya waktu untuk olahraga, padahal kalau dihitung-hitung jenengan masih punya waktu 8 jam tersisa. Ngapain itu? Nah kan, sayang banget kan ya kalau kita nggak bisa memanajemen waktu kita. Oke. Kemudian buku ini juga menyebutkan ya, ada beberapa waktu yang selalu bikin kita kalau situ disebutnya lintah kehidupan. Lintah kehidupan itu kita melakukan sesuatu yang kita nggak ngapa-ngapain di 8 jam itu. Misalnya nonton TV, kita berjam-jam nonton TV, menghabiskan waktu 8 jam yang tersisa tanpa ada manfaatnya, ya kan? Itu yang salah satu alasan kenapa Anda nggak bisa olahraga, kenapa Anda nggak bisa masak untuk diri jenengan sendiri, gitu. Kemudian bersosial media tapi untuk sesuatu yang nggak penting, dengan mantengin kehidupannya artis-artis misalnya, atau mantengin lambe turah misalnya ya. Nah, itu kan sesuatu yang nggak penting. Ngurusi urusan orang itu kan sesuatu yang nggak penting, itu nggak bermanfaat untuk kita sama sekali. Jadi kalau jenengan masih punya prinsip ngurusi kehidupannya orang, kehidupan artis sekalipun, nah itu berarti jenengan sudah membuang waktu sia-sia. Jenengan mantengin itu ya, misalnya jenengan scroll, nanti kan dia kan nambah lagi artis siapa. Nanti satu Indonesia artis semuanya jenengan pantengin dalam waktu 8 jam yang tersisa itu, nah udah habis. Jenengan terus kalau nanti ada orang upload olahraga lah atau apa, iya aku nggak punya waktu untuk olahraga, masa? Padahal secara perhitungan waktunya kita masih ada 8 jam tersisa loh. Dan olahraga itu nggak harus 1 jam, 20 menit aja itu udah cukup. Yang penting bisa setiap hari, 1 minggu bisa minimal 4 kali, dan nggak harus 1 jam, ya kan? Olahraga nggak memerlukan waktu terlalu banyak. Nah, terus lagi misalnya selain sosmed, membaca, ya. Membaca itu bagus. Kalau itu untuk hobi jenengan, ya. Membaca sesuatu yang positif, yang bisa mengupgrade dirinya jenengan gitu ya. Tapi kalau kadang kita membaca sesuatu yang nggak bermanfaat untuk kita, nah itu juga membuang waktu. Sama, termasuk juga ngurusi urusannya orang, itu juga buang waktu. Mikirin kehidupannya orang, itu juga buang waktu banget. Ya, kita juga perlu idealis loh kadang. Udah nggak usah mikirin kehidupannya orang, mikirin aja kehidupan kita sendiri. Kita udah bener belum? Nah itu kita renungkan terus saja setiap hari. Kalau kita menghabiskan waktu kita untuk ngurusi kehidupannya orang, terlalu mantengin gosip gitu ya. Nah itu kan kita udah buang waktu banget. Seharusnya waktu-waktu itu kita bisa manfaatkan loh untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mental sama fisik kita. Mental misalnya kita membaca sesuatu yang berguna untuk kita. Kalau untuk fisik ya kita bisa olahraga, kita bisa makan makanan yang sehat gitu ya, kita bisa relaksasi. Nah seperti itu. Ada juga ngeluh, di sini juga disebutkan gitu di buku The Other 8 Hours ini ya. Kita mengeluh itu juga buang waktu loh. Bangun tidur terus yang dirasakan, aduh badanku kok
Pegel semuanya ya, udah tidur masih pegel semua. Enaknya aku mau ngapain ya? Nggak gini scroll HP aja dulu masih males. Nah, nanti dengan kan mengawali hari pertama Anda ketika jenengan bangun tidur itu kan Allah menyarankan apa? Alhamdulillah kan, kita disuruh bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup lagi. Seharusnya kita tersenyum, alhamdulillah aku masih hidup, aku masih dikasih kesempatan untuk beribadah lagi, nyawaku masih dikembalikan lagi, kan gitu seharusnya. Harusnya kita itu bangun tidur dalam kondisi ready, siap menjalani hari-hari kita. Tapi kalau kita mengawalinya dengan mengeluh, yang dengkulnya sakit lah, yang nggak bisa bangun lah, yang apalah, yang inilah, yang itulah, nah itu nanti satu hari nih jenengan ya akan terganggu terus dengan keluhan-keluhan itu, karena jenengan mengawali hari dengan mengeluh, dengan tanpa bersyukur gitu ya. Nah, selengkapnya silahkan jenengan baca sendiri ya. Oke, kemudian bab yang kedua, itu tadi yang pertama ya, jenengan menghindari yang namanya lintah kehidupan. Lintah kehidupan itu hal-hal yang kita lakukan tapi kita lakukan dalam waktu yang lama sampai menghabiskan waktu kita, tapi nggak ada manfaatnya untuk kita, baik untuk mental kita, untuk fisik kita, itu namanya lintah kehidupan. Jadi itu nggak usah kita pelihara. Jenengan punya lintah kehidupan yang jenengan sendiri, ya kan? Yang jenengan pikirkan adalah jenengan sama orang-orang yang jenengan sayangi tok, anak-anak sama keluarga. That's it. It's enough. Nggak perlu ngurusi urusannya orang, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua tentang bab yang paling saya sukai adalah tentang multitasking sama chunking. Apa itu multitasking? Multitasking multi itu banyak ya, melakukan dua atau tiga pekerjaan dalam satu waktu itu sebenarnya bisa nggak sih? Enggak, sebenarnya itu nggak ada. Yang kita lakukan biasanya itu tetap step by step gitu ya. Walaupun misalnya kita memang wanita memang cenderung bisa melakukan pekerjaan dalam beberapa pekerjaan dalam satu waktu ya. Tapi itu kan kita lakukan kan step by step. Misalnya kita masak sambil goreng, tapi kan gorengnya kan keadaannya berhenti. Ya kan, berhenti terus kita bisa nyuapin anak dulu, ya kan, bukannya kita goreng terus nyuapin anak, ngangkat tempe sama nyuapin anak gitu kan nggak maksimal kan ya. Ya mungkin bisa, tapi mungkin ini nanti salah satunya ya akan apa? Apalagi kalau anak-anak kita lari-lari yang waktu dulang itu kan anak kita lari ya misalnya ya, kan kita nggak mungkin, kita tetap harus ninggalin gorengan itu, misalnya gorengan itu baru dicemplungke gitu ya, terus kita baru ngejar si anak untuk makan, ya kan, semuanya dilakukan step by step. Nah, kebanyakan multitasking itu bukannya membuat kita jadi powerful atau membuat kita jadi maksimal, tapi biasanya itu akan justru melemahkan potensi kita, akan melemahkan justru malah melemahkan kita gitu loh. Jadi kerjaan nggak rampung-rampung, nggak bisa rampung dengan maksimal. Nah, yang harus kita lakukan seharusnya adalah chunking. Apa itu chunking? Chunking itu menggabungkan dua pekerjaan tapi nggak memperebutkan satu hal yang sama. Misalnya fisik sama fisik gitu ya. Misalnya kita goreng tempe sama nyuapin anak, itu kan pekerjaan fisik ya, fisik sama fisik. Nah ini nanti justru nggak bisa maksimal. Misalnya kita ngetik terus sambil sambil ngomong sama temennya gitu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak, ya mungkin bisa, tapi nanti ngetik kita salah. Terus kita mendengarkan pun dengan gitu, malah kita kan jadi ini ya, jadi nggak dibilang kayak nyepelek kayak gitu ya. Bu, yuk kamu itu kalau mau dengerin aku tuh berhenti dulu kerjamu, terus coba dong dengerin aku, kan biasanya malah seperti itu, ya kan?
Jadi memang dipandang memang nggak bisa maksimal, justru nggak bisa memaksimalkan kinerja kita dengan multitasking. Tapi kalau chunking itu kita menggabungkan kegiatan fisik sama kegiatan yang ini mental, ya, fisik sama mental, kegiatan fisik sama mental. Misalnya, saya selalunya seperti itu. Jenengan kenapa saya sebenarnya nggak punya waktu untuk membaca buku, sama sekali saya nggak punya waktu. Ya betul. Tapi kenapa saya bisa menghabiskan buku-buku yang tebal-tebal kayak gini? Saya melakukannya dengan chunking. Dan saya sudah lama mempelajari buku ini dan itu saya praktekkan setiap hari. Kadang orang-orang berpikir, Mbak Dari kapan yo waktune dienggo maca? Masa iya sih dia bisa baca? Masa iya sih dia bisa Mbak Dari bisa baca buku tebel-tebel kayak gitu ya? Saya prakteknya saya chunking. Jadi saya makan itu kan fisik. Terus saya sambil baca buku. Baca buku itu mental. Dua kegiatan ini kalau kita lakukan ya, misalnya gini. Kalau kita lakukan itu nggak bertabrakan. Baca bukunya kita tetap paham, makannya kan kalau makan kan sesuatu yang ini ya, yang spontan, jadi nggak perlu mikir, ya kan, langsung aja dimakan. Terus sambil baca buku. Terus yang kedua, nah biasanya kalau olahraga sekalipun saya bisa baca buku loh. Ya olahraga, saya dengerin podcast yang bacain buku. Ya itu saya pakai speaker keras. Nanti saya olahraga angkat beban sambil baca buku. Kalau saya olahraganya jadwalnya lari ke lapangan, yaitu saya sambil dengerin podcast juga, baca buku. Jadi saya baca buku di mana-mana gitu. Tapi itu kan chunking. Saya nggak multitasking. Saya nggak melakukan dua pekerjaan fisik. Ya kan, dua pekerjaan fisik dalam satu waktu itu enggak. Jadi maksimal. Saya tetap bisa baca dengan maksimal dan bisa lari juga dengan maksimal. Itu kan nggak mengganggu kinerja lari saya. Juga bisa juga kadang kalau kita nunggu, biasanya saya nungguin anak kemana-mana. Saya selalu bawa tas. Saya selalu bawa tas gede ya. Saya selalu bawa tas. Itu isinya di dalamnya buku. Jadi menunggu ketika saya menunggu siapapun ya, itu saya sambil nunggunya sambil baca buku. Menjemput anak misalnya ya, saya sengaja datangnya lebih awal terus nanti biar saya bisa baca buku. Nah nanti sambil nunggu saya baca buku. Nah itu kan kegiatan yang bisa kita gabungkan, tapi waktu kita benar-benar maksimal. Jadi saya nggak pernah ada baca buku itu cuman baca doang di kasur tiduran terus baca, itu enggak. Itu malah saya justru nggak masuk karena memang jadwal saya yang benar-benar padat ya. Jadi saya punya punya jadwal waktu yang mental mana, terus yang fisik mana. Nanti yang mana yang bisa saya gabungkan gitu. Kadang kalau saya makan misalnya kan kalau makan seperti ini. Kalau makan seperti ini kan sesuatu yang bisa kalau makan seperti ini ya, ini kan sesuatu yang bisa kita bisa kita gabungkan gitu ya. Ini makan misalnya. Oke. Sambil kita mengunyah, itu kan prosesnya saya diam, ya kan? Nah, ketika saya diam, saya bisa sambil edit video lah, atau ngupload di YouTube gitu ya. Itu saya gabungkan gitu, walaupun itu pekerjaan yang fisik sama fisik. Tapi ketika saya ngedit, ini dalam keadaan ini saya ngunyah, ya kan ngunyahnya lama ya. Jadi bisa sambil ngedit video gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, PR kita
PR kita yang kedua. Tapi kalau yang pertama PR yang pertama bangun tidur langsung mengerjakan pekerjaan yang tersulit, yang paling sulit itu belum bisa tercapai. Teman-teman lebih baik fokus ke situ aja dulu ya, sampai teman-teman merasakan itu satu kegiatan yang nggak berat sama sekali. Nah, itu goalnya di situ. Nah, sekarang kemudian kalau teman-teman sudah bisa, teman-teman coba teman-teman bikin list atau daftar mana kegiatan yang itu adalah lintah kehidupan yang akan menyedot waktu sia-sia, ya kan? Misalnya kalau seandainya kebiasaan teman-teman itu nonton TV berjam-jam, coba dong dikurangi nonton TV-nya ya. Kebanyakan kan acara-acara TV yang benar-benar menyedot perhatian kita itu rata-rata kan negatif, nggak ada gunanya ya, nggak ada artinya. Justru yang kadang acara-acara yang bermanfaat itu malah justru nggak bikin kita tertarik ya. Kalau jenengan terlalu tertarik sampai mengikuti sampai nggak bisa lepas, itu biasanya hal-hal yang negatif yang nggak kita perlukan. Coba dong dikurangi waktunya. Terus kalau teman-teman suka mantengin gosip sampai scroll sampai habis ya, itu coba juga dikurangi. Itu lintah teman-teman ya. Itu menghabiskan waktu 8 jam tersisanya itu untuk sesuatu yang nggak berguna. Seharusnya bisa teman-teman gunakan untuk apa? Untuk olahraga nanti kalau teman-teman sudah siap memanajemen waktu ya. Yang penting sekarang teman-teman itu mengurangi lintah kehidupan ya, sampai mengeluh pun nggak usah, sampai mikirin urusan orang pun nggak usah, sampai bergosip, nonton berita-berita yang justru akan melemahkan mental kita itu juga nggak usah mikirin negara, itu udah ada yang mikir gitu loh. Kalau saya emang idealisnya kayak gitu, saya nggak suka baca-baca berita, saya nggak suka dengerin apapun masalah negara itu, saya nggak suka ya. Memang saya nggak mau menghabiskan energi pikiran saya untuk ke situ, itu saya nggak suka. Ya, kemudian setelah lintah-lintah kehidupan itu berhasil jenengan netralisir, kemudian coba yang ketiga, jenengan praktek chunking, jangan multitasking. Multitasking itu fisik sama fisik, kegiatan fisik sama fisik teman-teman gabungkan gitu ya. Jadi hasilnya malah justru nggak maksimal dua-duanya. Tapi yang bisa maksimal adalah kegiatan fisik digabung sama kegiatan mental. Ya. Coba teman-teman list dulu kegiatan fisiknya apa, kegiatan mental yang bisa teman-teman gabungan itu apa, nanti bisa ketemu. Jadi, ketika jenengan kerja sekalipun, tidur bisa 8 jam, kerja 8 jam, kemudian 8 jam yang tersisa ini bisa teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, bahkan apa, kita mau tidur aja ya, mau tidur itu kan kita meluk anak ya, meluk anak terus sambil kita dongengin cerita, itu kita sudah dapat 2 loh, anak-anak dapat kasih sayang kita, terus dongengin itu aktivitas fisik, itu juga berguna untuk anak, menemani mereka tidur itu anak-anak sudah suka. Apalagi kalau ditambah kita dengan mendongeng, bercerita, itu kita sudah chunking. Anak-anak dapat mentalnya, dapat fisiknya, dua-duanya dapat, gitu ya. Jadi jangan sampai gagalnya di sini, teman-teman. Misalnya melewatkan waktu 8 jam tersisa itu jenengan gunakan untuk sesuatu yang sia-sia, terus merebut porsinya sampai merebut porsinya waktu tidur. Waktu siang tadi nggak ngapa-ngapain, waktu tidur seharusnya jam 9 tidur, karena tadi pekerjaannya nggak bisa rampung di siang hari, jadi waktu tidur keserobot. Seharusnya tidurnya 8 jam, malah jadi tinggal 3 jam, 4 jam, ya hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang teman-teman gunakan di siang hari untuk lintah kehidupannya. Oke? Paham ya teman-teman ya? Oke, jangan lupa ya. Jangan lupa PR kita nggak usah muluk-muluk. Saya selalu bilang nggak usah muluk-muluk waktu diet. Kita harus makan, kita harus mengawali semua dengan pola makan dulu, karena pola makan itu abot.
berat. Ya, berat banget. Saya melakukan semua ini bisa sampai seperti ini saya 5 tahun. Saya sampai bisa puasa, saya bisa intermittent fasting setiap hari ya, setiap hari. Kemudian saya juga bisa olahraga setiap hari. Itu saya lakukan semuanya 5 tahun dan saya enggak memulainya langsung begitu saja. Saya mengawalinya dengan 1% kekuatan, bukan 100%. Saya ngatur diri saya dulu. Saya ngatur waktu saya dulu. Karena waktu itu kan rahasia Allah itu. Itu rahasia cara Allah untuk bisa mendisiplinkan kita itu dari waktu dulu. Bagaimana teman-teman bisa memanajemen waktu? Karena orang-orang yang sukses, kalau teman-teman mengikuti polanya mereka yang sukses itu, mereka adalah orang-orang yang benar-benar menghargai waktu. Bahkan saking menghargai waktunya, mereka menghargai waktunya orang lain. Mereka itu nggak mau ditunggu loh. Mereka yang selalu menunggu. Karena saking mereka menghargai waktunya orang, waktunya sendiri, waktunya orang lain gitu ya. Nggak mau membuang sia-sia. Memang itulah kuncinya sebenarnya. Jadi nggak usah mulu-mulu harus olahraga dulu, harus makan dulu. Karena makan sama olahraga itu sekalipun, itu modalnya adalah manajemen waktu yang baik. Oke teman-teman ya. Selamat belajar, selamat mencoba. Oke, sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana dan kita sebenarnya juga sudah tahu kan ya, sudah paham. Tapi coba dipraktekkan sedikit-sedikit, dikurangi sedikit tintah kehidupannya, sama dicoba untuk chunking, jangan multitasking. Oke, sekian dari saya. Kita akan bertemu lagi di diet mukbang selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menerang lagi ya.